dan ancaman untuk dari Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Dia sedang mengingatkan kepada apa yang mau kau cari, apa yang mau kau kejar wahai Amr bin As, sungguhnya kau nanti akan jadi tulang seperti tulang ini. Ini yang mau disampaikan katanya. Kemudian goresan lurus ini maksudnya, wahai Amr bin As, kau harus berlaku lurus. Kalau kau tidak bisa berlaku lurus, aku akan meluruskanmu dengan pedangku. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika pasukan, termasuk pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As, sudah berhasil menaklukkan daerah-daerah di Syam, di Palestina. Bahkan Umar bin Khattab ikut sampai ke Palestina, ke Syam. Akhirnya Amr bin As mengusulkan, ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kita sudah sampai di Mesir, kita sudah sampai di Palestina. Bagaimana kalau kita lanjutkan sampai ke Mesir? Mendengar usulan ini, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah berpikir, tidak ada salahnya, walaupun agak masih ragu, tidak ada salahnya untuk mengikuti usulan Amr bin As melanjutkan pembebasan sampai ke Mesir. Akhirnya dia putuskan, baiklah, kalau begitu kau yang memimpin pasukan untuk membebaskan Mesir. Umar bin Khattab, di sebahagian para ulama sirah mengatakan diserahi pasukan 4.000, sebagian lain mengatakan 5.000, ada juga yang mengatakan 6.000 pasukan. Dikasih sebagian pasukan saja. Selebihnya pasukan tetap di Palestina dan sebagian lagi pulang ke Madinah bersama Umar bin Ibnu Khattab. Lalu Amr bin As ini cerdas. Karena Umar bin Khattab memutuskan keputusan untuk menyerang Mesir, di bawah kepemimpinan Amr bin As itu terlihat masih sedikit galau, agak ragu-ragu. Ini cerdas, dia segera berangkatkan pasukan ini. Akhirnya pasukan ini berangkat. Di selang waktu beberapa saat setelah itu, setelah pasukan ini berangkat, kemudian Umar bin Khattab berdiskusi dengan sahabat-sahabat yang lain tentang bagaimana kira-kira pasukan ini, apakah dilanjutkan atau ditarik mundur. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim utusan untuk membawakan surat kepada Amr bin As yang sedang berangkat menuju Mesir. Dia menulis dalam suratnya itu yang akhirnya nanti dibaca oleh Amr bin As di hadapan pasukan. Ketika utusan membawa surat ini datang kepada Amr bin As, pemimpin pasukan ini, Amr bin As mengatakan kepada utusan ini, tunggu katanya, tunggu, jangan dulu serahkan katanya. Ini kecerdasan Amr bin As. Dia menanya ke pasukan, apakah kita sudah masuk wilayah Mesir atau kita masih di wilayah Syam? Pasukan mengatakan, kita belum sampai ke wilayah Mesir, belum sampai perbatasan, kita masih di daerah wilayah Syam. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu ayo segera kita lanjutkan agar kita berada di daerah Mesir lewat perbatasan. Akhirnya mereka lanjutkan, tidak istirahat. Begitu sampai perbatasan dan lewat perbatasan baru dikatakan, oke, sini suratnya. Ini kecerdasan. Dia sudah langsung bisa membaca apa kira-kira isi dari surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya dibuka, dibacakan. Wahai Amr bin As, kalau kau dan pasukanmu masih berada di wilayah Syam, maka tarik bawa pasukanmu pulang. Tapi kalau kau sudah sampai wilayah Mesir, maka lanjutkan serangan. Masya Allah, andaikan utusan ini datang lalu surat itu dibaca, pasti pasukan ini tidak akan jadi berangkat dan Mesir tidak akan dibebaskan. Namun karena kecerdasan, dia sudah bisa menduga apa maksud dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin mengirimkan utusan membawakan surat itu. Akhirnya dia lewatkan sampai perbatasan masuk daerah Mesir, baru dibuka surat itu dan ternyata benar. Atas kecerdasannya inilah akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan. Begitu sampai ke Mesir, akhirnya
Mesir itu saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, berada dalam kekuasaan Romawi. Orang-orang Mesir ini aslinya orang Kibti. Dulu ketika masa Rasulullah, pemimpinnya Muqawqis pernah disurati oleh Rasulullah, sama Muqawqis ini, pemimpin Mesir itu, dia tidak melawan, tidak juga masuk Islam, namun dia melakukan pendekatan yang baik kepada Rasulullah. Dia kirimkan budak yang bernama Maria al-Qibtiyah, akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW, dan juga beberapa harta benda kepada Rasulullah. Ini Mesir. Mesir yang dikuasai ketika masa itu, masa Umar bin Khattab, yang mengutus Amr bin As sebagai pemimpin pasukan membebaskan Mesir, itu saat itu dikuasai oleh Romawi. Romawi berkuasa saat itu. Akhirnya orang-orang Kibti ini merasakan betapa penguasaan orang-orang Romawi terhadap orang-orang Mesir ini sangat zalim. Mereka malah bergembira datangnya muslimin bermaksud menaklukkan, membebaskan Mesir. Saat itu Mesir pusat kotanya di Iskandaria. Ada satu benteng di Iskandaria, itu dikelilingi benteng. Di dalamnya ada 5.000 pasukan Romawi. 5.000 pasukan Romawi. Dengan kecerdasan Amr bin As, pasukannya yang sedikit itu 50.000, bukan 5.000. 50.000 pasukan Romawi. Di benteng ini ada 50.000 pasukan Romawi, namun karena kecerdasannya, walaupun pasukannya lebih sedikit, dia kepung benteng ini, dan orang-orang Mesir akhirnya mendukung mereka. Saat itu Kaisar yang memimpin Romawi, Heraklius, wafat, digantikan oleh adiknya. Karena juga kondisi di pusat pemerintahannya itu sedang kacau, karena wafatnya pemimpinnya, digantikan oleh adiknya. Akhirnya Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Maka kita kenal Amr bin As ini sebagai penakluk Mesir. Akhirnya berhasil dia menaklukkan Mesir, dan Umar bin Khattab menunjuk dia sebagai gubernur Mesir, wali di Mesir, kepala pemerintah Islam di Mesir. Dan dia dan pasukannya akhirnya menata Mesir ini dengan pemerintah Islam. Betapa menakjubkan. Amr bin As di waktu selanjutnya, setelah dia menjadi penguasa Mesir, menjadi wali di Mesir, menjadi gubernur di Mesir, dia bangun istana. Sebagai pusat pemerintahan. Suatu ketika di samping istananya ini ada lahan kosong. Namun sebahagian lahan kosong ini ada tanah milik seorang tua Yahudi. Di atas tanah itu ada pondok milik Yahudi. Sama Amr bin As, ini lahan kosong dekat istananya ini mau didirikan masjid besar di Mesir. Sama dia dikirim utusan menemui Yahudi ini untuk membeli lahan dan gubuk tua milik Yahudi ini. Sama Yahudi, aku tidak menjualnya, katanya. Yahudi mengatakan, aku tidak menjualnya. Utusan kembali melaporkan ke Amr bin As. Disuruh lagi pergi untuk menawarnya, harganya naik 2 kali lipat. Namun Yahudi mengatakan, aku tidak menjualnya. Akhirnya disuruh 3 kali lipat, 6 kali lipat, 10 kali lipat. Sama Yahudi ini tidak juga mau menjualnya. Padahal Amr bin As ingin membangun masjid sebagai pusat peribadahan untuk muslimin. Karena juga orang-orang Mesir saat itu sudah banyak yang masuk Islam. Dengan ditaklukkannya Mesir oleh Amr bin As dan pasukan. Akhirnya Amr bin As ini jengkel. Sama dia dipanggil orang-orang yang akan membangunnya ini. Udah robohkan aja itu. Robohkan saja gubuk orang Yahudi, kemudian dibangun masjid. Masjid mulai dibangun. Gubuk Yahudi ini dirobohkan oleh orang-orang yang
menjadi pekerja bangunan. Si Yahudi ini merasa dia dijolim. Yahudi ini merasa dijolim. Dia pergi berangkat ke Madinah untuk menemui yang dia dengar Islam dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat terkenal dengan nama Umar Ibnu Khattab, Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab. Itu jauh dari Mesir sampai ke Madinah, itu jauh. Dia melakukan perjalanan jauh untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Masuk di Madinah, dia maksud bertanya. Dia punya niatan untuk bertanya, untuk mencari tahu di mana tinggalnya Umar bin Khattab ini, di mana istananya. Masuk Madinah, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang tertidur di bawah pohon. Ada seorang laki-laki, dia tertidur di bawah pohon. Mungkin saja, menurut dia, mungkin saja ini adalah orang yang sedang istirahat dari berat dia bekerja seharian, mungkin pikir. Kemudian dia hampiri, kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, aku ingin bertanya kepada perihal Umar bin Khattab. Apakah kau tahu? Apakah kau kenal?" Jadi orang yang tertidur itu dia tanya, "Aku mengenalnya. Di manakah istananya?" Kemudian dijawab sama lelaki ini, "Istananya di atas ini." Dia sudah membayangkan ketika mau masuk Madinah, dia sudah membayangkan Amr bin As itu punya istana yang besar di Mesir. Apalagi atasannya Amirul Mukminin, apalagi khalifahnya, pasti istananya lebih megah, lebih besar. Sama laki-laki menjawab, istananya di atas ini. Bingung dia. Tapi dia tidak berhenti karena kebingungan itu, kemudian bertanya lagi, "Wahai saudaraku, siapa saja para pengawal?" Kalau Amr bin As, pasukannya menjadi pengawalnya. Kemudian laki-laki mengatakan, pengawalnya adalah orang-orang tua, janda-janda tua, anak-anak, dan orang-orang miskin. Itulah pengawal. Dia semakin bingung, Yahudi ini semakin "Wah saudaraku, bagaimana pakaiannya?" Dia sudah bayangkan ini, pakaiannya pasti. Kan kita tahu dulu para penguasa bagaimana Kaisar Romawi pakaiannya seperti apa, bagaimana Kaisar Persia pakaiannya seperti apa. Ini malah pemerintahan kekuasaan yang sudah mengalahkan Persia. Dia sudah bayangkan seperti apa pakaian Amirul Mukminin. Apa kata laki-laki ini? Pakaiannya adalah takwa. Pakaiannya adalah jubut dan takwa. Ini pakaian. Dia masih bingung, namun dia tetap bertanya. Kalau begitu, dia nggak mau lagi bertanya yang macam-macam karena dia bingung. Akhirnya dia bertanya agar bisa bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu kalau begitu, di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu? Orangnya ada di hadapan. Kata laki-laki, dan ternyata dia bertanya kepada Umar bin Khattab. Dia terkejut. Namun dia terkejut, akhirnya dia meyakinkan dirinya, "Benarkah Anda adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" "Benar, sayalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Bertemu dengan Amirul Mukminin, walaupun terkejut, akhirnya dia melaporkan kejadiannya. Dia laporkan, "Wahai saudaraku, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, kau terkenal sebagai pemimpin yang adil. Makanya aku jauh datang dari Mesir, karena aku berharap akan menemukan keadilan darimu," katanya. Akhirnya dia melaporkan kejadian. "Aku punya tanah. Aku adalah seorang Yahudi yang sudah tua. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku punya lahan, aku punya tanah, di atasnya aku punya gubuk, bisa aku hidup. Ya Amirul Mukminin, pemimpinmu di Mesir, amirmu di Mesir, Amr bin As, merampas tanah, merobohkan gubukku, membangun masjid di atas." Dia laporkan kepada Umar bin Khattab.
mendengar pengaduan ini, mendengar Yahudi minta keadilan ini, Umar bin Khattab marah. Kemudian mengatakan, di sekitar tempat mereka duduk itu ada tulang. Kau ambil tulang itu. Sama Yahudi ini diambil tulang. Kemudian diserahkan kepada Umar bin Khattab. Sama bin Khattab diambil pedangnya, digores. Seret. Digores lurus. Seret. Kau ambil tulang ini. Sama Yahudi, ya Amirul Mukminin, aku datang jauh dari Mesir melaporkan kezaliman yang kuterima. Tapi kau hanya ngasih aku tulang. Amirul Mukminin, kalau hanya sekedar tulang, tidak harus jawab. Di Mesir juga banyak tulang, kata. Kau ambil tulang ini, kau bawa, kau berikan kepada Amr bin As. Sama dia hampir-hampir putus asa sambil bingung. Dia merasa putus asa, minta tanahnya dikembalikan, malah dikasih tulang. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Amirul Mukminin sudah memerintahkan seperti itu, akhirnya dia pulang. Pulang di perjalanan dia bingung, dia bertanya-tanya, apa ini? Bagaimana ini? Namun begitu sampai Mesir, dengan masih bingung dan penasaran serta bertanya-tanya apa maksud dari Umar bin Khattab, dia datang ke hadapan Amr bin As. Kemudian apa? Dia menyampaikan, ya Amr bin As, aku sudah pergi ke Madinah dan aku sudah bertemu dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kemudian aku telah melaporkan, telah memberitahu kepada Umar bin Khattab apa yang kualami. Akhirnya Umar bin Khattab memberikanku tulang ini dan dia memerintahkanku untuk menyerahkan kepadamu. Menerima tulang ini, dia Amr bin As memegangnya, kemudian dia menggetar. Yahudi ini bingung. Amr bin As dia saksikan betapa takutnya Amr bin As ketika memegang tulang ini. Dia memegang tulang itu, bergetar ketakutan, kemudian dia panggil pengawalnya. Wahai pengawal, robohkan masjid yang kalian bangun, dirikan kembali gubuk Yahudi tua itu. Yahudi tadi terkejut. Ada apa ini, katanya? Cuman dengan tulang. Mengapa Amr bin As begitu takut? Kemudian Yahudi bertanya, ya Amr bin As, bukankah itu hanya sekedar tulang? Kenapa kau sangat takut? Perhatikan, katanya. Amr bin As mengatakan, wahai Yahudi, katanya, ini bukan sekedar tulang. Padahal Yahudi tahu, tadi itu tulang cuman sekedar yang ada di sekitar mereka duduk yang dia kutip. Bukan tulang yang istimewa menurut dia. Tapi kata Amr bin As, ini bukan sekedar tulang. Sungguh tulang ini merupakan nasihat keras dan ancaman untuk dari Amir bin Umar ibnu Khattab. Dia sedang mengingatkan kepada apa yang mau kau cari, apa yang mau kau kejar, wahai Amr bin As. Sesungguhnya kau nanti akan jadi tulang seperti tulang ini. Ini yang mau disampaikan, katanya. Kemudian goresan lurus ini maksudnya, katanya, wahai Amr bin As, kau harus berlaku lurus. Kalau kau tidak bisa berlaku lurus, aku akan meluruskanmu dengan pedangku. Nanti itu maknanya. Maka wahai pasukan, robohkan masjid yang kalian bangun kembali. Menyaksikan hal ini, apa yang akhirnya terjadi, yang itu mengatakan betapa luar biasanya pemerintahan Islam, betapa adilnya pemerintahan Islam, betapa menakjubkan Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam, kemudian mengatakan, ya Amr bin As, tidak usah jadi kau robohkan masjid, tidak usah jadi gubukku dibangun, biarlah kuserahkan lahan itu kepada. Apakah maksudnya kau akhirnya berubah pikiran, kau akhirnya menjual lahanmu itu? Tidak. Aku menyerahkan bercuma-cuma, tanpa harus diganti, tanpa harus dibayar. Dan aku sudah menyaksikan betapa menakjubnya pemerintahan Islam. Kisah yang sangat menakjubkan, yang dipertontonkan oleh generasi-generasi Islam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang juga turut serta menjadi perantara untuk
mempertontonkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang akhirnya menjadi nilai-nilai kebaikan yang dari diri-diri kita ini terpancar gambaran ajaran-ajaran kemuliaan dan keagungan Islam, keadilan Islam yang akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan untuk manusia. Insya Allah, karena Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.